Bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan metafora pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Berdasarkan pandangan tersebut, saya menggambarkan proses pendidikan seperti seorang gembala yang diberatkan sebagai seorang guru, sedangkan ternak-ternak diberatkan sebagai murid. Sebagai gembala yang baik, tentu ingin membimbing ternak-ternaknya menuju padang rumput dan sumber air, serta dapat memberi perlindungan aman bagi ternak-ternaknya dari serangan binatang buas. Ternak-ternak yang sakit atau cacat sekalipun, kalau berada di tangan gembala yang baik, tentu ternak-ternak tersebut akan mendapat kenyamanan dan kepuasan hidup. Agar menghasilkan kualitas ternak yang gemuk dan sehat, dan bibit ternak yang baik, seorang gembala harus memiliki kemampuan tentang cara merawat dan memberi asupan makanan dan pakan rumput yang sehat dan segar kepada ternak-ternaknya. Sebagai ternak, pasti memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada yang jinak dan ada pula yang liar dalam dunia mereka sebagai binatang. Namun, seorang gembala tentu mengetahui karakter ternaknya masing-masing. Yang jinak dipertahankan dan yang liar akan dituntun, diarahkan, bahkan gembala yang baik tentu tidak ingin ternak-ternaknya saling menyakiti, hidup berkeliaran hingga tersesat. Tetapi peran gembala selalu menuntun dan mengarahkan ternaknya agar dapat menciptakan satu rasa persahabatan dalam kelompok mereka dan menciptakan satu kehidupan yang damai. Jadi, disinilah poin pertama, pendidikan yang berpihak pada murid. Selayaknya ternak-ternak, setiap murid memiliki karakteristik dan latar belakangnya masing-masing. Pendidikan yang berpihak pada murid haruslah dapat memahami dan menghargai keunikan pada setiap murid. Peran pendidik adalah menuntun keunikan yang ada pada murid untuk berkembang sesuai zaman dan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dengan memahami hal tersebut, tentu kita tidak harus memaksa murid untuk memilih bakatnya di bidang yang ia tidak kuasai. Sebaliknya, guru harus lebih fokus menuntun murid tersebut, bagaimana murid tersebut dapat berkembang sesuai dengan keunikan yang mereka miliki. Lalu, apa tantangan yang harus dihadapi pendidik Indonesia dan bagaimana solusinya? Ki Hajar Dewantara menjelaskan dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam, tempat di mana murid berada, baik itu budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan dasar karakter anak. Seorang gembala tentu memiliki kemampuan khusus untuk mengembala ternaknya. Misalnya, kemampuan untuk melindungi ternak peliharaannya dari serangan binatang-binatang buas, pintar memilih dan memberi vitamin atau obat, atau mampu menuntun serta yang menyimpang jalan. Bahkan, namanya sebagai hewan yang tidak memiliki akal seperti manusia, mereka memiliki karakternya masing-masing. Tapi gembala akan selalu senantiasa
menuntun, dan memelihara ternak-ternaknya tersebut dengan penuh harapan yang baik. Bagaimana dengan guru? Guru dalam menuntun murid, guru dapat memahami kodrat alam di mana murid berada. Indonesia memiliki nilai-nilai luhur budaya yang berbeda dengan bangsa lain. Nilai-nilai tersebut termuat dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, guru dalam menuntun murid harus dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila, sehingga murid memiliki karakter yang kuat sesuai dengan amanat bangsa. Di samping itu, guru juga harus dapat menanamkan nilai kearifan lokal yang ada di sekitar daerah Indonesia. Hal ini tentu sebagai bentuk pelestarian nilai budaya daerah yang akan memperkaya budaya bangsa kita. Sementara itu, kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara dapat diartikan kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyelesaikan diri. Kembali ke metafora seorang sang gembala. Sebagai gembala tentu mempunyai motivasi dan berkreasi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Ternak-ternak yang dengan karakter naluri yang berbeda, ada yang jinak, liar, bahkan sampai pada pembangkang. Tetapi gembala tetap berada pada pendiriannya untuk menuntun ternaknya menjadi ternak yang selalu berada pada satu kumpulan yang mendapatkan makanan dan kenyamanan hidup. Selain itu, gembala juga selalu mengembangkan kemampuannya agar dapat menguasai perbedaan karakter ternaknya atau keliaran ternak-ternak yang tidak berada dalam kumpulan ternak yang jinak. Begitu juga dengan guru di era saat ini. Guru harus dapat menerapkan pembelajaran yang inovatif agar murid juga menguasai kecakapan hidup di abad ke-21. Dengan demikian, guru sebagai teladan yang selalu mengembangkan diri agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada serta menerapkannya dalam pembelajaran. Selain itu, paradigma-paradigma dari zaman ke zaman juga mengalami perkembangan. Jika guru memang sudah berusaha menyesuaikan diri dengan zaman, tentu pembelajaran dilaksanakan akan menjawab perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu, guru sadar-sadar diri dalam menguasai model, metode, media, serta aspek pedagogik lainnya sesuai dengan perkembangan zaman teknologi abad ke-21. Dengan demikian, demonstrasi metafora saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Melalui metafora ini, saya sebagai guru menjadi sadar bagaimana dalam menuntun murid agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga benih-benih kebudayaan tetap terlestari dan murid tetap dapat menjadi manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Salam sukses dan bahagia. Sekian dan terima kasih.